Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang peran koperasi bagi UKM. Baik, dalam kelompok kami, kelompok 2, yaitu ada beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fadal Fayed, Puja Melati Sukma, Diana Novita, Kronika Siti, dan Rahayu. Pembahasan pertama yaitu tentang peran koperasi bagi UKM. Koperasi dan UKM akan memberikan beberapa kesempatan untuk bisa berusaha juga untuk bekerja sebagai perwujudan dari sebuah program pemberdayaan ekonomi yang ditunjukkan untuk masyarakat. Keberadaan usaha kecil menengah dengan segala definisinya harus untuk mencakup peluang-peluang dalam sektor ekonomi yang amat sulit dengan dibantu oleh manajemen yang berkualitas untuk menghasilkan suatu barang maupun jasa. Dengan kontribusi yang cukup besar, UKM memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan bukti nyata ini, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan nasib-nasib para UMKM yang ada di Indonesia. Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI, Danastiwara K. Harjono, Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki pelaku industri UMKM. Tetapi jumlah yang begitu banyak tidak dibarengi dengan kualitas pendidikan pelaku UMKM yang masih rendah. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Diana Novita. Baik, selanjutnya yaitu tentang koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia ini telah dicetuskan dan faktor dalam mendirikannya ini dilandasi oleh para aparatur pemerintah yang sesudahnya dikembangkan agar sejalur dengan berdirinya keikutsertaan masyarakat. Untuk pengendalian maupun pembinaannya, asal mulanya telah dijelaskan oleh pemerintah sendiri secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya yaitu fungsi dan peran UMKM dalam sektor ekonomi di Indonesia. Fungsi dan peran UMKM dalam sektor ekonomi di Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan pendapatan para masyarakat. Yang kedua, dapat menanggulangi pengangguran juga kemiskinan. Yang ketiga, serta pola urbanisasi yang ada saat ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Karunika Siti. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik dan peran UMKM dalam memerangi kemiskinan. Adapun karakteristik UMKM adalah sebagai berikut. 1. Mempunyai skala usaha yang kecil, baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar. 2. Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota besar. 3. Status usaha milik pribadi atau keluarga. 4. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya. 5. Pola kerja seringkali part-time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lainnya. 6. Memiliki kemampuan terbatas. 7. Struktur permodalan sangat terbatas. 8. Izin usaha seringkali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi. 9. Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah. Selanjutnya, peran koperasi bagi perekonomian. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok Perekonomian, koperasi diartikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan kegotong royongan. Tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Agar tujuan koperasi atau kesejahteraan anggota dalam masyarakat dapat tercapai, maka koperasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan karena koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan, seperti pada usaha kecil, menengah, dan koperasi atau UKMK, merupakan kelompok usaha ekonomi yang penting. Hal ini disebabkan koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan, seperti usaha kecil, menengah, dan koperasi atau UKMK, merupakan kelompok usaha ekonomi yang penting dalam ekonomi koperasi dan UMKM perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan usaha kecil, menengah, dan koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan.
Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yaitu Rahayu. Baik, materi selanjutnya yaitu peran UMKM dalam perekonomian. UMKM memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Menurut Ahroni, UMKM di negara maju mencapai 99% dari jumlah unit usaha dari semua kategori. Negara berkembang seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin, UMKM sangat penting khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi pedesaan. Baik, materi selanjutnya yaitu ada peran koperasi di negara yang sedang berkembang. Alasan kenapa koperasi sangat berperan dalam perekonomian di negara yang sedang berkembang karena organisasi koperasi relatif terbuka dan demokrasi, mempunyai perusahaan yang dimiliki bersama dan dapat mewujudkan keuntungan-keuntungan yang bersifat sosial atau ekonomis dalam kerjasama bagi kemanfaatan para anggotanya. Organisasi koperasi dapat menciptakan dampak-dampak ekonomis, sosial, dan politik terhadap lingkungan bagi kepentingan para anggota. Dari selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Puja Melati Sukma. Yang kedua, melalui pembentukan perusahaan yang dimiliki secara bersama, para anggota memperoleh peningkatan pelayanan dengan mengadakan secara langsung barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, struktur dasar dari tipe organisasi. Koperasi yang bersifat sosial ekonomis cukup fleksibel untuk diterapkan pada berbagai kondisi sosial ekonomi tertentu. Sesuai keadaan para anggota yang melakukan kegiatan usahanya berbagai sektor ekonomi, cabang usaha, dan daerah pada tingkat pembangunan. Yang keempat, para anggota yang termasuk golongan penduduk yang sosial ekonominya lemah dapat memanfaatkan sarana swadaya yang terdapat pada organisasi koperasi untuk memperbaiki situasi ekonomi atau sosialnya dan untuk mengidentifikasi dirinya dalam proses pembangunan sosial ekonomi. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.